warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, Bu Eli, Mbak Ratna, dan juga Mas Lasiko. Saya panggil Mbak ya, karena masih muda, jauh lebih muda dari saya. Saya udah mau 50 tahun. Alhamdulillah. Hari ini kebetulan saya jadwalnya ada di Tegal, di Dapil. Kebetulan kemarin ada peresmian BLK di salah satu pondok pesantren, kemudian sosialisasi 4 pilar, dan lain sebagainya. Jadi memang kegiatan rutin sebagai anggota DPR, saya usahakan selalu tidak terlewat. Jadi ini lagi di Tegal nih, Mbak Ratna. Saya dulu memang sejak kecil, sejak SD itu sudah senang berorganisasi. Jadi kelas 2 SD itu sudah ketua kelas, sampai lulus SD, SMP, SMA, senang sekali berorganisasi, bahkan ibarat kata mungkin jiwa boneknya tuh udah dari kecil. Jadi segala lomba tuh saya ikutin. Lomba 17-an lah, apa, sampai di SMA, SMA saya SMA 4 Negeri Malang, lomba pidato bahasa Inggris, debat ini, debat itu di Universitas Brawijaya saya ikuti semua. Kalah menang nggak saya pikirin, yang penting tampil dulu. Nah, waktu itu semangat itu memang datang dari ayah saya ya. Jadi apapun kamu harus mengeksplorasi diri dan pengalaman tanpa melihat dulu apa yang kamu dapatkan. Jadi kita mengasah dulu kemampuan kita, keberanian kita, ya kan, berani tampil di depan publik itu kalau tidak dibiasakan juga nggak akan terbiasa. Nah, kemudian kuliah di UNER. Nah, kemudian S2 saya di Universitas Indonesia, S3-nya juga di Universitas Indonesia, dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa fellowship ya, program dengan MIT di Boston, Amerika Serikat 9 bulan waktu itu. Nah, perjalanan pendidikannya begitu ketat ya, karena memang saya mengejar bukan mengejar semata-mata kepingin kuliah tinggi atau apa, tidak, karena memang perjalanan karir saya itu dibarengi juga dengan perjalanan pengalaman organisasi dan juga bisnis. Nah, organisasinya dari dulu OSIS segala macam sampai sekarang menjadi salah satu ketua di HKTI ya. Saya membidangi kerjasama bidang kerjasama internasional di HKTI sudah 2 periode, kemudian di partai politik, kemudian di Kadin, di ISNU ya, Ikatan Sarjana NU juga sebagai salah satu ketua, kemudian pendiri yayasan dan pengelola Yayasan Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi. Kemudian di DPR RI ini sudah periode ketiga saya dari 2009 sampai sekarang. Alhamdulillah terpilih terus dengan dapil yang sama, dengan suara yang terus meningkat di setiap periodenya. Dan di usaha saya memiliki usaha di beberapa bidang, hilir migas, kemudian pertanian, perikanan, dan yang terakhir ini franchise restoran. Nah, itu yang kita dapatkan sekarang. Nah, pertanyaannya kok bisa sampai sebanyak itu yang kita peroleh gitu ya. Ini kan pertanyaan adik-adik mahasiswa kita. Saya mau cerita dulu waktu kuliah di UNER, itu semester 3 saya sudah mulai berjualan. Mungkin kaget juga pertanyaannya, apa yang dijual Bu gitu kan. Zaman dulu kan handphone aja masih mahal ya kan. Saya pakainya pager. Saya jualan kambing. Jadi saya bekerja sama dengan peternak-peternak sampai ke Bondowoso waktu itu. Situ Bondo ya, bukan Bondowoso. Situ Bondo, Bojonegoro, itu saya cari tukang kambing, tukang sapi, saya kerja sama dengan mereka. Jadi saya kerja tuh nggak pakai modal, tapi insting atau pengalaman dan keingintahuan kita di bidang marketing itu kita terapkan di sana. Jadi saya mendatangi orang-orang yang punya peternakan sapi, peternakan kambing, saya tawarkan jasa saya untuk marketing. Jadi kambing-kambing itu saya foto satu-satu, saya kasih nama. Kambing ini namanya ini, kambing ini namanya ini, kambing ini namanya itu. Saya sampai satu periode setiap Idul Adha itu bisa menjual 1.500-an kambing dan sekitar 500 sapi. Nah, uniknya pertama kali yang saya tawarin itu semua dosen di UNER. Sampai rektor waktu itu saya tawarin. Nekat aja kita. Teman-teman kita tawarin. Nah, penawarannya untuk supaya mereka percaya saya kasih foto. Jadi kalian boleh
Bapak, Ibu, kalian teman-teman boleh pilih foto yang mana harganya sekian ya. Nanti pada saat pengantaran distribusi, nama yang sudah dipilih itu dikalungin di sapinya sama di kambingnya. Nah, itu salah satu yang saya lakukan. Kemudian waktu itu semester 4 kalau nggak salah ya, saya mulai juga menjadi penyiar radio freelance. Ya waktu itu ada yang namanya Metro FM. Saya nggak tahu apa sekarang masih ada. Saya mengisi obrolan pagi waktu itu. Sempat juga freelance di TVRI, kemudian SCTV. Ya pokoknya semua yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ada lagi setiap periode libur, itu kan biasanya di Surabaya suka ada pameran, ya pameran properti. Saya jadi SPG properti, bahkan sempat terpilih sebagai SPG terbaik karena bisa menjual rumah paling banyak, dan juga kita debat mengenai properti waktu itu, ada panggungnya ya. Jadi SPG-SPG itu ada lomba-lombanya gitu. Saya nggak milih lomba fashion atau lomba cantik-cantikan, enggak, tapi lebih kepada bagaimana sales ya, cara marketing, bagaimana cara menjual. Waktu itu saya bernaung di bawah PT Araya Bumi Mega. Itu saya ingat banget. Itu fee-nya ya atau upah yang saya terima itu 50.000 sehari. Lumayan, 10 hari dapat 500.000 hari gitu, 500.000 lumayan ya, bisa beli ini, bisa beli itu. Nah, artinya sambil kuliah pekerjaan-pekerjaan seperti itu saya lakukan. Nah, cuman memang tantangannya itu kita jadi kurang istirahat. Ya kan? Karena saya menjadi penyiar radio itu jam 5 pagi itu saya sudah harus di studio. Itu siaran sampai jam 7 pagi. Habis itu baru ke kampus. Nah, di kampus belajar, kuliah segala macam sampai siang, nanti sorenya bekerja di tempat lain. Kemudian banyak tugas, kurang waktu untuk keluarga, kurang nongkrong ya, kurang hobi. Jadi memang kalau boleh saya bilang kekurangannya waktu itu adalah saya kehilangan banyak waktu bersama keluarga, jarang ketemu dengan orang tua, kemudian jarang nongkrong ya, artinya masa muda saya yang sifatnya dalam tanda kutip happy-happy itu mungkin hilang 80%, tinggal 20%-nya aja nongkrong-nongkrongnya. Jadi mohon dimaklumi juga kalau kadang-kadang saya dengan teman-teman alumni suka agak lupa juga, oh ini namanya siapa ya namanya. Karena memang jarang jarang nongkrong. Jadi begitu pulang kuliah, kerja, nah di sela-sela pekerjaan itu saya menyelesaikan tugas, ya tetap membaca. Saya mungkin terbantu karena hobi saya membaca. Jadi belajar buat saya bukan sesuatu yang penuh tekanan ya, dengan sukarela karena baca jadi hobi, nulis jadi hobi, bahkan menulis cerpen juga di Anita Cemerlang, honornya Rp25.000 waktu itu satu cerpen. Jadi intinya itu. Nah sekarang yang ingin saya sharing juga untuk adik-adik ya, sebetulnya kuliah sambil kerja itu gampang, nggak sulit. Yang sulit justru niatnya, niat dan semangatnya. Kenapa? Karena era sekarang tuh beda dengan saya waktu itu. Sekarang tempat nongkrong banyak banget, ya kan. Gadget tuh di mana-mana, jadi artinya orang lebih asik nonton YouTube, ya menghabiskan waktu berjam-jam nonton YouTube, main games dan lain sebagainya. Ini tantangan yang berbeda menurut saya. Jadi harus ditanamkan bahwa berhasil atau sukses itu penuh perjuangan, nggak bisa sukses tiba-tiba datang, kecuali kita punya keluarga yang istilahnya dari keluarga konglomerat mungkin ya kan, atau yang dalam segi materi berkecukupan itu mungkin bisa saja. Tapi kan itu tidak semata-mata membangun mental kita untuk mandiri dan sukses. Jadi tetap saja orang berduit dengan orang tidak berduit itu proses untuk suksesnya sama. Perjuangan itu harus dimulai dari bawah. Nah, caranya yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik sekalian, teman-teman yang sekarang mengikuti, kalau kalian ingin sukses kuliah sambil belajar ya yang pertama fokus. Fokus, tentukan pilihan bahwa dalam kurun tahun sekian sampai sekian saya harus fokus kuliah dan belajar. Nah, jadi itu dulu, nongkrong tuh di-skip dulu, ya kan. Pacaran di-skip dulu, boleh, nggak ngelarang ya kan, boleh-boleh aja. Tapi ya waktunya, jangan jangan setiap ini harus ketemu apa itu. Pacaran di kuliah itu mengganggu banget tuh, menyita waktu, menyita pikiran, menyita energi,
Berteman baik boleh, tapi pacaran sampai serius yang gimana sih saran saya enggak ya. Karena itu menghabiskan energi juga. Berteman sebanyak-banyaknya itu lebih baik, karena dengan berteman kita berjejaring, punya network lebih, banyak, punya relasi lebih banyak. Kemudian bijak mengatur waktu, ya, bijak mengatur waktu. Jadi kapan kita harus tidur, kapan kita harus istirahat, kapan melaksanakan ibadah, itu memang harus diniati. Jadi kalau niat itu saya rasa apapun yang kita lakukan tuh ringan. Habis sholat subuh, kita bisa melakukan aktivitas yang lain, jangan tidur lagi, ya kan? Atau baca, menyelesaikan tugas, dan lain sebagainya. Selama kita mampu memanage waktu, ya, mengatur waktu, saya rasa semua bisa dijalani. Kemudian kalau kita, saya tadi kan juga ada waktu kuliah itu jadi penyiar radio ya, jadi translator juga waktu itu. Kita sampaikan keadaan kita ke atasan bahwa kita sambil kuliah Pak, sambil ini, jadi saya rasa mereka juga akan mengerti. Kemudian, memanfaatkan IT nih kalau sekarang, ya memanfaatkan IT. Jadi sambil kuliah, kalian bisa bekerja, membuka usaha kecil-kecilan misalnya. Ini saya contohkan soalnya di, ponakan-ponakan saya. Ponakan-ponakan saya sekarang lagi masa-masa kuliah, ada yang di Unibro, ada yang di UI, ada yang di ITB ya. Mereka kuliah sambil bekerja, mereka bikin brand, fashion, kebetulan, ponakan-ponakan saya perempuan. Jadi mereka bikin brand fashion dengan teman-temannya, dijual ya kan, membuka Instagram dan lain sebagainya. Ternyata ada gunanya juga, selain berjejaring mereka juga ternyata menjadi lebih menghargai waktu dan menghargai uang. Nah itu yang sekarang, dilakukan anak-anak zaman sekarang dan saya rasa ini teman-teman kuliah di UNER juga mungkin udah lebih kreatif dari saya zaman dulu lah gitu ya. Kalau saya dulu kan pekerjaannya itu pekerjaan yang istilahnya pekerjaan kasar aja saya lakukan seperti saya bilang tadi, saya jualan kambing ya kan. Bahkan kambing itu adik saya sampai celetuk begini, "Mbak, kamu dulu jadi belantik waktu kuliah, sekarang jadi pengusaha kambing." Nah, kebetulan kita sedang membangun peternakan kambing karena dapil saya Tegal itu kambing menjadi salah satu makanan utama ya dan juga sate kambingnya terkenal di mana-mana, maka saya membuat franchise. Jadi franchise restoran saya atau warung saya ini sekarang sudah ada di 10 kota. Di Malang ada, di Serang ada, di Semarang ada, di Pekalongan dan lain sebagainya itu supplier kambingnya memanfaatkan peternak-peternak kecil yang menjadi binaan saya. Jadi kecintaan kita kepada apapun ya kalau kita lakukan dengan niat, dengan semangat, saya rasa nggak ada rintangannya sebetulnya. Rintangan itu sebetulnya dari diri sendiri. Ya kan, rintangan itu dari diri sendiri bukan dari orang lain. Jadi selama kita punya keyakinan, punya keteguhan hati untuk maju, belajar sambil bekerja, saya rasa, kita bisa, apa namanya, bisa lakukan semua. Mungkin itu dulu prolog dari saya. Untuk saya, Mbak Ratna, dan juga adik-adik semua ya, sukses buat saya tuh simple, kita nggak usah bikin definisi sukses yang ribet-ribet ya kan. Sukses itu menurut saya bagaimana kita membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri dalam arti kita puas apa yang kita lakukan ya kan. Membahagiakan orang lain, apa yang kita peroleh itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Sukses itu itu. Jadi kalau sukses kita hanya menilai dari materi, dari jabatan, tapi bahagia diri kita tidak terbangun, kemudian tidak bisa membahagiakan orang lain juga menurut saya itu belum sukses. Jadi, sesimpel itu saya menilai arti sukses. Nah tadi pertanyaan Mbak Ratna waktu saya komunikasi S1 ya, S1 saya mengambil jurusan komunikasi, memang sengaja waktu itu sebetulnya saya daftarnya di 2 universitas, di UI sama di UNER. Nah akhirnya didorong di UNER karena mungkin lebih dekat dengan orang tua, karena orang tua saya waktu itu TNI dan sedang tugas di Malang. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jakarta deh. Padahal semester 3 malah ayah saya pindah ke Jakarta, rumah kita di Cijantung ya kan. Saya pikir ya nggak papalah di UNER banyak temen juga, akhirnya berpengalaman juga saya jadi orang Surabaya. Jadi waktu awal-awal kuliah di komunikasi memang itu pilihan saya, jadi bukan karena dorongan dari siapa-siapa. Ayah saya justru menginginkan saya masuk fakultas hukum waktu itu. Tapi saya bilang, "Enggak ah, aku mau di, komunikasi." Padahal waktu itu jurusan komunikasi bukan jurusan favorit ya kan, bahkan kita masih prodi.
Tapi entah kenapa dalam komunikasi, manajemen komunikasi, kemudian psikologi komunikasi, segala hal yang berkaitan dengan komunikasi itu saya bisa pelajari secara teori dan praktek. Dan memang betul, teori-teori kita dapatkan, prakteknya juga kita dapatkan, hanya saja waktu itu memang secara praktek kita memang harus proaktif ya, mencari sendiri. Karena waktu itu prodi juga satu waktu itu banyak sekali yang memang modelnya kayak saya, aktif nggak ada berhentinya gitu ya. Kami ada beberapa teman gitu yang punya visi yang sama. Pada saat yang sama pun mungkin kalau tidak salah ada 4, 5 orang tuh magang di radio, magang di TV, magang di advertising segala macam. Jadi angkatan 91 ini menurut saya mungkin hampir 60% waktu itu kuliah karena nggak punya uang atau orang tuanya tidak mampu menyekolahkan, enggak. Tapi karena memang kita sering kumpul, sering ngobrol, sering diskusi, akhirnya terbangun, "Yuk kita bikin sesuatu yuk. Yuk kita" sampai akhirnya kita sempat pernah bikin IO gitu ya, IO kecil-kecilan, bukan IO resmi gitu ya, tapi bantu teman-teman bikin acara. Jadi saya kalau flashback lagi ke masa lalu tuh, saya rindu sebetulnya ya, karena ya seru banget lah waktu itu kita melakukan apapun tapi tanpa menghitung, berapa yang kita dapatkan. Walaupun kalau dihitung-hitung sekarang ya ternyata lumayan juga ya waktu itu ya, bisa buat bayar kuliah sendiri, bisa beli baju sendiri, bisa beli bensin mobil sendiri gitu kan, nggak minta-minta sama orang tua. Walaupun tetap minta, tapi ya, dari orang tua kita tabung malah kita puterin jadi modal. Nah mungkin ya itu Mbak Ratna, jadi, arti sukses buat saya adalah bagaimana membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain. Yang pertanyaan pertama ya tantangan tantangan marketing ya. Saya waktu itu tantangan awal-awal itu orang melihat saya tuh nggak percaya gitu, nggak percayanya begini, anak muda masih kecil ya kan umur 20-an karena semester 3 waktu itu ya, tiba-tiba nawarin kambing, nawarin sapi, istilahnya, "Lu punya modal nggak sih jualan kambing, jualan sapi?" Gitu kan. Tapi karena itu tadi modal niat ya, kalau niat itu berarti kita punya tekad, bahasa Surabayanya bonek ya, bondo nekat. Nah, kita yakinkan, "Enggak Pak, kita bekerja sama." Nah, jadi saya membuat planning marketingnya itu betul-betul memang rapi waktu itu ya. Jadi itu tadi saya bilang di foto kambingnya, sapinya, bikin manajemen ya kan segala macam. Nah, itu kita jelaskan dan, bagaimana tantangan-tantangan ini kita hadapi ya pokoknya terus. Sekali kita datangi belum tertarik, nanti kita pindah ke tempat lain dulu. Nanti kita datengin lagi gitu ya. Saya rasa orang kan juga punya empati lama-lama terhadap kita ya. Jadi marketing itu tantangannya memang kita harus sabar. Awal-awal pasti akan ditolak orang dan jangan mudah baper. Tuh, kita kalau di marketing tuh jangan mudah baper. Orang marah dikit kita ikut marah atau orang marah dengerin, senyum, ya memang makan hati ya, tapi ya disitulah proses pendewasaan seorang marketer. Jadi baper itu diharamkan baper lah istilahnya kalau orang marketing ya. Benar-benar dia harus menjaga perasaannya, jiwanya, hatinya untuk tetap happy, untuk tetap tersenyum sehingga semangat itu tidak pernah luntur. Nah, kemudian pertanyaan yang dari Surabaya tadi mengenai bagaimana, edukasi ya dan bagaimana supaya, pede ya. Pede itu sebetulnya datang dari, apa yang kita miliki. Nah, apa yang kita miliki yang di sini saya maksud adalah kita pede kalau ilmunya lengkap. Nah, bagaimana ilmunya lengkap? Kita harus banyak membaca, harus banyak pengalaman, harus banyak bergaul. Itu lama-lama akan pede. Maka dari itu teman-teman yang kuliah, saya sarankan jangan hanya kuliah, karena ini zaman sudah berbeda. Kalau kalian tidak bergaul, tidak membuat jejaring ya, tidak, mulai membangun pertemanan di banyak tempat, baik itu seumuran, beda fakultas dengan dosen ataupun di, tempat-tempat lain. Dan saya sarankan kalau bisa plus berorganisasi sebetulnya, karena dulu saya lakukan itu juga. Berorganisasi, berusaha dan belajar. Nah, saya rasa 3 hal ini kelihatannya, wah itu kok banyak banget ya, harus belajar, harus kerja, harus organisasi gitu. Tapi kalau kita manage waktunya itu pasti bisa, pasti bisa. Kita punya waktu 24 jam, kita bisa atur, kuliah juga kan nggak lama ya kan di kampus. Dan waktu-waktu istirahat kuliah itu juga nggak usah nongkrong, ya ngobrol kemana-kemana, nggak. Kerjakan apa yang menjadi tugas kalian di pekerjaan atau di, organisasi. Dengan itu
kalau kita bisa menikmati, ya itu menjadi salah satu area hiburan juga kalau buat saya. Jadi buat saya hiburan itu nggak melulu nongkrong, ngomong yang nggak penting gitu ya, tapi ngobrol dengan misalnya dengan peternak kambing waktu itu ya kan, dengan teman-teman relasi penyiar-penyiar radio yang lain, saya belajar banyak sama mereka. Jadi saya tanamkan mindset di pikiran saya bahwa yang namanya hiburan atau menghibur hati itu tidak harus selalu nongkrong, nge-mall, enggak. Tapi berdialog dengan orang yang lebih punya ilmu dan kita menyerap ilmu dari dia, saya nikmati sebagai hiburan saya gitu. Jadi mindset kita sebetulnya yang harus kita bangun, bagaimana kita mendefinisikan hiburan atau menghabiskan waktu luang itu untuk apa yang lebih membuat kita menyenangkan tapi juga bermanfaat. Nah, tadi pertanyaan Mbak Ratna ya, bagaimana mengelola manajemen karena kita perempuan kan mengurus rumah tangga. Ini masalah komitmen ya, masalah komitmen. Jadi saya dengan suami punya komitmen, kita punya tugas dan kewajiban sama-sama, dan kebetulan saya memang karena orangnya detail, jadi urusan dapur walaupun saya misalnya hari ini saya tinggal di rumah di Jakarta, tapi rumah yang di Tegal juga tetap kita pantau, terasi habis, gula habis, teh habis, apa habis itu mereka pasti report ke saya. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin sistem. Di rumah tangga aja saya bikin sistem. Jadi ada peripotan asisten rumah tangga saya setiap minggu, isi bar, isi dapur, dan lain sebagainya yang sudah berkurang apa. Jadi harus belanja sebelum semua bahan makanan atau bahan apapun itu habis, termasuk alat pel segala macam. Di Jakarta juga sama, pada saat saya tinggal ke sini, mereka juga akan melakukan report. Jadi memanage rumah tangga itu kalau pakai sistem juga ternyata seru ya, ternyata seru. Bahkan sampai bahan-bahan makanan yang harus dimasak, hari ini masak apa, besok masak apa, itu sampai sedetail itu. Suami saya bahkan sampai bicara, "Kamu detail banget gitu nggak pusing?" katanya. Ya saya pikir karena saya menikmati ya, di mindset itu tadi, kalau di mindset kita sudah disetel begitu, nggak ada capeknya kok, asik-asik aja ya kan. Sekarang saya melakukan rutinitas sebagai anggota DPR RI, saya masih mengisi seminar, saya masih menerima bimbingan doktoral juga di Universitas Indonesia, masih juga mengurus usaha-usaha ya, masih beraktivitas juga di beberapa organisasi. Kalau dipikir memang kayaknya capek banget ya, tapi kalau kita manage ya, apa ya, kalau boleh saya bilang tuh intinya niat ya, semangat, kemudian happy, dan yang penting ini nih kalau bahasa sekarang, nggak gampang baper itu bikin kita energinya nggak habis loh. Bener, ternyata gampang baper, gampang marah ya, gampang tersinggung itu separuh energi kita udah hilang. Jadi apa-apa nggak semangat ya kan, oh ini mikirin. Jadi kalau saya lebih lebih menghindari yang itu. Jadi dan yang paling penting untuk teman-teman yang muslim pada saat azan ya, eee, jangan ditunda. Jangan ditunda, karena itu akan jadi beban kita juga, itu mindset juga. Jadi begitu azan, ada tempat sholat, masjid, musola, dimanapun, sempatkan ibadah dulu. Ibadah kan nggak lama, paling 5-10 menit. Karena dengan ibadah yang rutin dan tidak terlambat, itu membuat kita lebih adem, lebih percaya diri juga dari situ ya, iman dan ibadah kita selalu ditingkatkan, itu juga membuat kita lebih pede, kemudian adem gitu. Jadi serasa apapun yang kita lakukan tuh ringan gitu. Jadi saya bukan ustazah ya di sini, tapi saya menceritakan pengalaman sendiri gitu. Bagaimana pada kita capek apa segala macam, azan tetap sholat, berdoa. Habis itu ringan lagi, itu udah pasti. Mungkin itu pesan-pesan saya Ya. Mbak Ratna. Jadi Mbak Ratna, kita kalau kebetulan saya S1, kemudian saya S2 itu setelah saya bekerja justru. Jadi belum sempat ya, karena saya menikah umur 25 tahun. Kemudian jadi waktu lulus S1, saya sempat diminta bekerja sebagai Investor Relation Manager di perusahaan Asia Cellular Satellite. Waktu itu tugasnya saya bekerja sama dan berkoordinasi dengan Investor Relation Manager yang ada di New York. Jadi 2 minggu sekali waktu itu saya ke New York, ke Nasdaq, ngurus mengenai IPO dan lain sebagainya sampai peluncuran satelit Palapa B1. Jadi kalau teman-teman ingat zaman waktu itu ya, ada satelit Palapa B1 itu yang mengurus investasinya sampai peluncurannya di Kazakhstan, Rusia itu saya. Itu umurnya 20-an baru lulus S1. Ya aja. Nah, dan itu pun saya dapatkan
karena jejaring sebelum lulus. Jadi sebelum lulus jejaring, akhirnya kan zaman dulu kan banyak headhunter ya, banyak headhunter, nah akhirnya ditawarin gitu. Nah, PT-nya namanya PT Pacific Satellite Nusantara. Itu dia pemegang sahamnya ada Asia Cellular Satellite, ada Lockheed Martin, ada satu lagi kalau nggak salah Inmarsat. Ini perusahaan telekomunikasi ya waktu itu, dan PT Telkom. PT Telkom juga ada saham sekitar 30% waktu itu. Nah, saya bekerja di sana, akhirnya mengurusi investasi ya, ke luar negeri segala macam. Dari situ saya berjejaring kan, berjejaring umur 20-an, perempuan, masih kecil, tapi ya itu tadi karena niat, nekat dan lain sebagainya. Dan saya punya partner di sana namanya Rea Megro, itu dari Brainer Communicator, dia investor relation agent yang ada di New York. Nah, apa namanya, dari situ kalau soal kita bagaimana mau kemana yang tadi pertanyaannya Mbak Ratna, berorganisasi itu sebetulnya bagaimana kita menanamkan diri sejak awal sebelum kita mengambil jurusan, ya kan? Kalau jurusan kita sudah masuk di komunikasi, ya pasti dengan pergaulan, dengan ilmu dan lain sebagainya kita akan terasah, terolah arahnya nanti akan kemana. Kalau di fakultas hukum nanti akan kemana, ini akan kemana. Jadi sebetulnya cermat memilih jurusan pada saat sekolah S1 itu penting sebagai awal pijakan kita ke depan. Nah, kalau saya memilih komunikasi waktu itu karena itu tadi saya ingin pergaulannya lebih banyak, ya kan, kepiawaian komunikasinya lebih baik. Kemudian waktu itu saya kalau lihat penyiar TV gitu ya, kayaknya wow banget gitu kan. Saya sering dulu tuh waktu masih SMP, SMA tuh saya sering pura-pura baca koran tapi berasa saya jadi penyiar TV. Jadi emang dari kecil tuh udah, wah kayaknya asik nih, kelihatan smart gitu ya, buat saya tuh kelihatan smart, kelihatan apa, aduh kayaknya keren juga nih kalau saya jadi penyiar TV waktu itu, ya kan. Nah, kemudian pertanyaan yang satu tadi mengenai memilih organisasi, ya. Jadi kalau memilih organisasi itu sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan kita nanti ke depan akan seperti apa. Nah, kalau saya memang karena udah terasah insting bisnisnya dan insting networking-nya itu dari awal-awal kuliah, bahkan dari SMA, itu memang menjadi lebih mudah ya masuk di organisasi-organisasi. Dulu waktu SMA saya sempat menjadi sekretaris FKPPI Kota Malang. Jadi organisasi yang isinya itu adalah anak-anak yang ayahnya di TNI dan Polri waktu itu. Saya jadi sekretaris cabang Kota Malang. Kemudian dengan berjalannya waktu sambil bekerja, saya mulai masuk ke HIPMI waktu itu, Himpunan Pengusaha Muda. Ya, waktu itu saya menjadi pengurus di HIPMI DKI Jaya. Kemudian beralih karena sesuai dengan umur ya, sesuai dengan posisi dan lain sebagainya mulai masuk di Kadin. Nah, kemudian masuk di organisasi-organisasi yang lain itu juga mengalir, mereka menawari saya, "Bu, yuk gabung yuk di sini menguatkan." Nah, itu membuat saya ya semakin banyak jaringan, semakin banyak teman. Sampai pada akhirnya 2008 saya diminta untuk bergabung dengan PDI Perjuangan, berjuang ya waktu itu kuota di parlemen 30% kan dimulai tahun 2009. Jadi 2008 tuh saya udah mulai turun ke bawah, ke dapil. Ya alhamdulillah sama sekali tidak ada halangan dalam komunikasi ya, karena memang ilmu komunikasinya udah terasah daripada saat kuliah ya, sambil bekerja, sambil berorganisasi. Jadi kepedean saya itu terbangun memang pelan dari masa sekolah, dari masa kuliah, masa organisasi, dan juga nekat melakukan berbagai usaha dengan itikat baik, nggak baperan dan lain sebagainya. Pokoknya bahasa Surabayanya apa ya, kalau orang marah ini apa segala, udah buka tembok aja deh gitu kan. Lama-lama orang tuh kasihan sama kita. Pasti empati ya, bukan kasihan. Lama-lama orang empati. Jadi anak muda zaman sekarang jangan takut salah, jangan takut bergerak, jangan takut salah ya kan. Yang penting kita punya basic atau fondasi atau dasar-dasar yang memang melakukan hal yang benar, saya rasa jangan takut untuk melangkah. Itu Mbak Ratna. Iya. Jadi kalau saya boleh cerita ya, jurusan yang saya ambil di kuliah dari S1 sampai doktor itu beda-beda malah. Ini lucu juga. Jadi ini pengalamannya memang pengalaman unik ya. S1-nya saya mengambil di komunikasi,
Tapi dengan berjalannya waktu, karena saya juga nyambi usaha, nyambi bisnis, nyambi bekerja, akhirnya pada saat S2 saya mengambilnya jurusan bisnis internasional. Jadi nggak ada kaitannya dengan komunikasi, nggak ngambil master komunikasi gitu, enggak. Saya ngambilnya malah jurusan internasional bisnis. Kemudian dilanjutkan S3-nya juga sama, internasional bisnis. Kemudian saya mengambil riset di 7 negara waktu itu, salah satunya di Amerika, Australia, Singapura, Hong Kong ya kalau nggak salah, dan lulus tercepat dalam sejarah Universitas Indonesia. Saya doktoral saya itu 22 bulan 14 hari. Nah, jadi eh, dikencengin lah gitu ya, sampai akhirnya mendapatkan penghargaan juga sebagai perempuan ahli energi pertama di Indonesia waktu itu tahun 2012. Mungkin bisa di browsing teman-teman ya, bisa dibaca di sana. Nah, jadi jurusan-jurusan yang saya ambil ini memang eh, beda-beda gitu ya, beda-beda. Nah, tapi menurut saya ya ini sebagai bagian dari keinginan gitu, pakai hati ya. Kalau saya mengambil komunikasi, nanti saya menjadi spesialis komunikasi ya kan. Sementara saya sendiri tidak menginginkan menjadi spesialis. Saya lebih suka menjadi generalis. Kenapa? Kalau menjadi generalis, saya mempunyai ilmu lebih banyak walaupun tidak mendalam, tapi punya jaringan juga di segala bidang, punya juga kemampuan di banyak bidang, walaupun tidak spesialis atau tidak menekuni satu sampai ke dalam, gitu ya. Nah, kemudian pada saat masuk di partai politik itu, karena memang kita public speaking-nya sudah terasah ya, dan beberapa rekan-rekan saya juga banyak yang masuk ke partai politik, akhirnya kita ditawarin untuk masuk waktu itu oleh salah satu dewan apa ya istilahnya kalau di partai politik waktu itu di PDI Perjuangan itu eh, ada semacam dewan penasehat itu yang manggil saya untuk yuk ikut nambah kuota 30% perempuan 2008. Nah, akhirnya saya bergabung dengan PDI Perjuangan karena juga kenal baik dengan Mbak Puan dan teman-teman yang lain. Akhirnya ya udah deh gue masuk. Nah, mungkin kalau di sisi politik karena memang terah dari keluarga ibu saya itu banyak yang politisi. Jadi Pak D saya itu pernah menjadi gubernur Jawa Tengah, Pak Suwardi. Pak D saya yang satu lagi juga pernah menjadi politisi, bahkan menjadi ketua umum P3, Pak Malik Fajar. Sudah meninggal beliau ya, pernah menjadi Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Pak D saya yang lain menjadi anggota DPR MPR waktu itu ada 2 orang. Sepupu-sepupu saya ada yang jadi bupati di Demak dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada 17 orang tuh jadi lurah di Kabupaten Magelang. Jadi kayaknya memang terah dari sananya itu sudah memang terah pelayan gitu kami ya, pelayan rakyat gitu. Jadi udah ada jalurnya mungkin ya, hanya saja partainya beda. Mungkin waktu 2008 itu saya satu-satunya yang masuk ke partai PDI Perjuangan. Karena yang lain-lain, keluarga yang lain, karena kami keluarga besar Nahdlatul Ulama, jadi eyang saya Kiai Haji Muhammad Amin itu salah satu pendiri Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Jadi banyak yang di PKB, di P3, di Golkar ya kan waktu itu saya masuk mau beda gitu ya. Saya di PDI Perjuangan, kebetulan teman-teman banyak di sana dan ternyata hati nurani saya cocok di situ karena benar-benar pro kepada wong cilik, ajaran-ajaran Bung Karno ditanamkan betul oleh ketua umum kita. Jadi apa yang kita lakukan tuh betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, saya sendiri dalam politik itu sangat berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Karena saya juga punya title atau saya punya tanggung jawab lain sebagai Duta Reformasi Birokrasi dan Anti Korupsi Universitas Indonesia. Ini yang membuat saya menjadi ngerem gitu ya. Saya tidak punya keinginan bahkan nggak pernah terpikir untuk melakukan hal-hal yang melenceng dari aturan. Termasuk bagaimana tetap mengingatkan teman-teman, mengingatkan kepala daerah, mengingatkan siapapun untuk bureaucratic reform dan anti corruption itu harus ditanamkan dimanapun berada agar satu organisasi, lembaga, bahkan perusahaan itu bisa berjalan dengan baik kalau organisasinya ditata, kemudian pola keuangannya dan lain sebagainya dan mental tidak korupsinya itu benar-benar digaungkan. Nah, mungkin itu Mbak Ratna. Yang pertama untuk adik-adik ini yang pengen masuk menjadi politisi ya, saya sarankan untuk mendaftar menjadi anggota partai politik. Jadi kalian harus punya KTA. Nah, bagaimana memilih partai politik yang sesuai? Coba di browsing semua informasi mengenai semua partai politik yang ada di Indonesia. Ada PDI Perjuangan, ada Golkar, ada PKB, ada Nasdem, ya, ada PKS, ada apa platformnya
semua sebetulnya hampir sama ya, karena semua harus berasaskan Pancasila dan lain sebagainya. Hanya saja dalam perjalanannya kiprah maupun apapun yang sudah dilakukan partai politik ini coba di-browsing, gitu ya. Saya tidak mau mempengaruhi, wah harus masuk sini. Kalau saya ditanya pasti saya bilang masuk PDI Perjuangan ya kan. Tapi kan saya nggak boleh mengatakan itu karena hati nurani itu kan berbeda-beda. Jadi coba di-browsing sebanyak-banyaknya, shopping info, lalu sesuaikan dengan hati nurani dan arah perjuangan politik kita lebih cocok dengan partai yang mana. Nah, mendaftarlah di partai politik itu. Anak muda jangan takut untuk masuk terjun di politik. Karena di politik itu nggak seserem yang dibayangkan orang. Kalau ada berita hoax atau berita-berita yang serem-serem itu saya rasa mungkin ada sedikit provokasi di situ ya, ada bumbu-bumbunya. Tapi sebetulnya asik, enjoy. Saya aja asik ya kan. Enjoy sangat 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 menikmati peran saya di politik. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaan Rian tadi di Mataram ya, bagaimana meyakinkan orang ya kan, kalau kita mau jadi anggota, ini maksudnya Rian mungkin kalau kampanye ya, mau jadi anggota dewan supaya dipilih seperti apa. Kalau anak muda kan mungkin orang banyak nggak percayanya. Jadi menurut saya sekarang pilihan masyarakat itu tidak di soal tua atau muda, tapi bagaimana kita bisa mencitrakan diri kita, bisa membuktikan diri kita bahwa kita layak untuk dipilih. Salah satunya bagaimana do something, jangan hanya ke sana kemari berkenalan, saya Rian, saya ini, enggak, tapi lakukan sesuatu sehingga masyarakat melihat karya kita, apapun itu. Jadi kita membentuk diri kita membranding diri kita itu sebagai seseorang, somebody yang punya kualifikasi tertentu. Jadi orang merasa atau melihat kita sebagai sosok yang punya quality gitu ya, punya dan bisa diharapkan menjadi pemimpin dengan menjadi anggota DPR, entah itu di DPR RI, provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi raih simpati masyarakat dengan melakukan sesuatu, berkarya. Mereka pasti akan melihat. Saya kebetulan di dapil saya menjadi ibu asuh Karang Taruna. Ini anak-anak ini saya tanamkan sebelum kalian melakukan sesuatu, sebelum kalian membuat program, dalami dulu ADART Karang Taruna. Salah satu yang ingin saya tekankan, Karang Taruna itu tidak profit oriented ya. Jadi ini lebih ke social program, lebih ke kegiatan-kegiatan sosial. Maka kalian yang masuk di Karang Taruna harus siap mentalnya. Siap mentalnya dalam arti bukan untuk mencari uang ya kan, tapi lebih pada kegiatan sosial. Tapi kalau di sisi yang lain kita juga punya usaha, itu akan lebih baik lagi. Hanya saja itu tadi waktunya dibagi atau waktunya di manage. Nah, ini kaitannya dengan Rizky. Pertanyaannya kunci ya, kuncinya. Jadi saya ini punya karakter yang dibentuk dari dua sosok yang punya sifat yang berbeda bertolak belakang. Ibu saya itu penyabar, sampai sekarang mungkin perempuan yang tidak pernah marah pada siapapun itu adalah ibu saya. Ngomongnya halus gitu ya. Nah, tapi di satu sisi kedisiplinan, keras hati, teguh hati, dan berani itu dibentuk karakternya oleh ayah saya, kan ayah saya TNI. Jadi kedua orang tua saya inilah yang menjadikan saya punya pribadi yang tangguh, ya bisa dibilang berani juga, tapi punya empati yang tinggi. Jadi kesabaran dan empati itu diasah dari ibu saya. Tapi keberanian dan berani bertanggung jawab apapun yang kita lakukan itu dari ayah saya. Jadi berani mengambil resiko. Ya. Kemudian Arya tadi ya selama organisasi kuliah kan menunda kuliah organisasi kan bagaimana mengatur waktu ya. Jadi menurut saya bagaimana Arya bisa mengatur waktu dengan baik. Mengatur waktu dalam arti begini, pada saat kita jam kuliah ya fokus di kuliah gitu kan. Jangan berpikir atau otaknya kita switch untuk mikirin organisasi atau bisnis. Kuliah tuh paling berapa jam sih ya kan? Satu mata kuliah kan paling 2 jam. Ya 2 jam itu fokus untuk kuliah. Sehingga kalau fokus, apa yang kita terima pada saat kuliah itu pasti masuk di otak. Baik itu lewat pendengaran maupun lewat tulisan atau apapun. Nah, setelah itu, pada saat kita setelah kuliah kita berorganisasi, ya fokus di organisasi. Jangan berorganisasi tapi hanya sebagai ajang kumpul-kumpul ngobrol sesuatu yang tidak produktif, itu membuang waktu malah. Ya kan, jadi fokus pada setiap kegiatan, fokus kepada setiap bidang yang kita tekuni itu penting. Kenapa? Karena di situ ada quality time. Kalau kita melakukannya dengan quality, timingnya kita kita apa kita kita ambil atau kita olah untuk memikirkan sesuatu yang fokus pada tema pada saat itu lebih terserap
lebih terserap, mudah terserap, lebih diingat ya. Kemudian kalau ada tugas kuliah dan lain sebagainya jangan ditunda karena menunda satu pekerjaan itu sama saja menambah beban setiap kegiatan kita. Jadi kuliah ada tugas langsung dikerjakan. Jadi memang waktu kita tuh akhirnya untuk hal-hal yang santai jadi apa namanya? Jadi tidak ada. Tapi kalau kita niati dengan apa? Niat yang baik ya, ikhlas, riang, kita lakukan semuanya dengan gembira lah gitu. Pasti tidak akan jadi beban. Mungkin itu Mbak Ratna. Iya. Jadi kalau ada orang punya potensi di satu bidang, tapi berbeda jurusan kuliah gitu ya maksudnya ya. Jadi menurut saya, pilihan bidangnya atau potensi bidangnya itu selagi itu menjadi salah satu, potensi itu ada 2 macam ya, potensi dalam arti potensi peluang atau potensi karena dia punya hobi. Jadi misalnya begini, Mbak Wulandari misalnya kuliah di Fakultas Hukum, tapi dia hobi masak, hobi bikin kue. Dia bikin bisnis, apa namanya, bikin, jualan kue misalnya, atau dia bisa masak segala macam, dia bikin catering online. Nah itu selama memang kita senang melakukan itu dan kita bisa menghitung waktu, tidak saling bertabrakan dengan apa yang menjadi bidang kuliah kita, saya rasa nggak masalah. Jadi pilih bidang kalau tidak sesuai dengan mata kuliah kita, itu sesuaikan dengan hobi. Pasti kita melakukannya dengan senang. Jadi misalnya nggak usah dihukum. Ada teman saya di Fakultas Kedokteran, ya kan. Dia kan di kedokteran kan banyak baca apa segala macam ini. Tapi dia hobi banget bikin rajutan. Itu dia jual ke teman-temannya, bikin rajutan kaos, bikin rajutan tas, segala macam. Dia lakukan itu di sela-sela, di sela-sela waktu senggangnya dia setelah kuliah, setelah ini. Walaupun timingnya pasti akan lama, bikin satu tas saja mungkin rajutannya dia bisa 2 minggu sampai 1 bulan, tapi dia lakukan karena dia hobi. Nah itu nggak apa-apa juga dijual online. Sekarang kan dengan Instagram kita marketingnya lebih mudah ya, cuman bagaimana kreativitas konten di Instagramnya supaya lebih menarik dan jejaring kita di offline-nya saya rasa ini akan memperkuat juga jaringan kita di online. Mungkin begitu Mbak Ratna. Ya untuk Amira pertanyaannya bagus ya, tapi nggak usah khawatir ya. Kalau ada stigma bahwa perempuan itu lemah ya, perempuan itu tidak perlu mandiri dan lain sebagainya itu hanya, kalau saya boleh pakai bahasa politik itu omong kosong. Ya kenapa saya bilang omong kosong, karena sekarang ini sudah terbukti banyak sekali pimpinan-pimpinan, perusahaan, kemudian pimpinan partai politik bahkan perempuan ya kan, ketua DPR juga sekarang perempuan, menteri banyak perempuan, CEO banyak perempuan. Jadi stigma bahwa seorang perempuan itu, eee, kurang meyakinkan dalam melakukan, pekerjaan-pekerjaan yang di level tinggi, saya rasa itu sudah nggak perlu dibahas gitu ya, itu sudah basi menurut saya. Jadi Amira harus lebih semangat sebagai generasi muda, harus bisa meneruskan bahkan mungkin menggalang teman-teman perempuan yang lain untuk melakukan kreativitas, untuk berkarya, berkiprah, mandiri sehingga kita juga punya kesetaraan dengan laki-laki dalam bidang, apapun. Walaupun pada saat kita pulang ke rumah, kita sebagai ibu rumah tangga itu kodratnya beda lagi. Tapi pada saat di luar, pada saat kita berkarir, di politik, di bisnis, dan dimanapun, saya rasa kesetaraan itu harus dibangun. Dan kekuatan atau stamina perempuan itu sebetulnya jujur aja lebih besar daripada laki-laki. Kenapa? Karena sudah terbukti ibu rumah tangga yang mengerjakan banyak hal saja, dia masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, baik di organisasi, di politik, dan lain sebagainya. Jadi perempuan itu sebetulnya lebih tangguh aslinya, hanya saja kadang-kadang mereka kepikiran dengan stigma-stigma yang seolah-olah perempuan itu tidak bisa seperti laki-laki, tidak berdaya atau tidak punya kemandirian. Saya rasa pikiran-pikiran itu dihilangkan tanpa harus melepaskan atau meninggalkan peran kita sebagai seorang perempuan, apalagi kita muslim. Kita muslim yang harus taat pada suami dan lain sebagainya. Jadi ini harus ada negosiasi memang dengan bagi yang sudah menikah, memang harus ada negosiasi, ada komunikasi yang baik dengan suami sehingga kita mendapatkan ridho, mendapatkan izin ya, bahkan mendapatkan support dari suami. Itu pun saya lakukan. Jadi saya pun juga meminta izin, meminta saran kepada suami dan apapun yang terjadi di luar juga kita komunikasikan di rumah. Artinya komunikasi ini sangat penting ya, keterbukaan, kejujuran dengan suami dan keluarga saya rasa ini akan mempermudah apapun yang kita lakukan di luar rumah.
Demikian Mbak Ratna. Iya Bu, terima kasih sekali. Nah, untuk Bu Aryani, nah untuk membagi aktivitas Ibu, biasanya Ibu ada tips khusus mungkin dari Bu Aryani untuk supaya tidak mudah lupa dalam schedule-nya Ibu ataukah kesibukannya Ibu. Adakah tips Bu untuk manajemen waktu yang sudah dilakukan Bu Aryani sejak muda sampai sekarang? Ya, jadi dari dulu, ini saya mau kasih contoh ya. Jadi saya itu terbiasa membuat matriks kegiatan saya. Jadi kalau mau saya kasih contoh nih ya, kayaknya saya pernah kasih juga ke Mbak Ratna ya, matriks kegiatan saya gitu. Jadi, nah misalnya contohnya kayak gini nih ya kan. Itu pakai Jadi dalam aplikasi atau pakai apa Bu? uh, pakai aplikasi bisa, tapi karena saya kebetulan ya ini berbeda situasinya ya. Kalau sekarang kan saya sekretarisnya juga udah punya 9 orang. Banyak ya kan, sekretaris di politik ada, di perusahaan ada, di organisasi ada, ini ada segala macam gitu, karena saya mengelola hampir sekitar 600 perusahaan. Jadi 16 perusahaan. Jadi sekretarisnya banyak banget, tapi saya punya sekretaris inti satu orang itu yang khusus mengelola kegiatan saya. Dia yang membuat matriks kegiatan saya. Nah, tapi untuk adik-adik yang masih sendiri, mandiri, mungkin belum bisa sukses seperti yang dilakukan oleh teman-teman dan juga saya sekarang, kalian harus punya manajemen waktu menggunakan aplikasi sendiri. Ya, bisa dicari di handphone atau bikin sendiri. Jadi dalam 1 bulan itu sudah dirancang kegiatannya apa saja. Kan jadwal kuliah tuh udah pasti, ya kan? Hari Senin kuliah apa, jam berapa. Nah, jam lainnya itu diisi dengan kegiatan yang lain. Bisa organisasi, bisa usaha, bisa networking, bisa yang lain gitu. Jadi kalau kita punya matriks kegiatan, mungkin bahasa kampusnya timeline ya, punya timeline. Jadi tanggal sekian hari ini. Jadi biasakan kita diatur oleh diatur oleh timeline. Tapi timeline itu kan kita yang membuat. Jadi sebetulnya kita mengatur diri kita sendiri, tapi supaya tidak lupa kita bikin jadwal. Jadi jangan jadwal itu diingat-ingat. Oh iya ya, ntar lupa. Oh iya ya, ntar lupa gitu. Kalau orang zaman dulu, kadang-kadang saya masih, kalau zaman awal-awal dulu saya kuliah, saya masih pakainya tuh kalender. Saya beli kalender yang besar, yang warna putih tuh, yang tulisannya gede-gede tuh saya buletin, saya kasih keterangan di bawahnya. Kuliah ini, terus nanti siaran ini, saya harus nawarin ini ya, nawarin ini, nanti waktu-waktunya itu kita kita atur di situ dengan tidak meninggalkan jam-jam waktu untuk melakukan ibadah. Jadi kalau kita punya pegangan, punya catatan, kalau di handphone nggak ada aplikasinya, beli buku kecil, notes kecil, supaya kita selalu ingat, dan itu dibawa kemanapun, di tas kalian. Ada handphone, ada catatan kecil, ya kan? Ada ya selain alat-alat yang lain itu penting sekali karena dengan catatan kecil, kalau catatan kecil saya sampai sekarang pun masih bawa walaupun saya punya banyak sekretaris, tetap saya bawa karena kadang-kadang ide atau apa itu sebelum kita sampaikan kepada mereka takut lupa kita catat. Jadi saya punya notes kecil banget gitu ya, nggak nyampe lebih gede handphone saya. Jadi notesnya kecil itu saya bawa kemana-mana. Untuk apa catat, atau ada ide apa catat. Jadi semuanya rapi, semuanya nggak ada yang lupa. Mungkin itu Mbak Ratna. Dari uang saku juga nggak ada, tapi saya memanfaatkan jaringan dan tenaga saya untuk membantu para peternak sapi dan kambing itu berjualan. Jadi saya dapat fee dari situ. Nah, dari fee itulah yang saya puter gitu. Jadi kalau dibilang awal dari mana, modalnya nol. Modalnya modal nekat. Modal Jadi nekat. memanfaatkan orang-orang yang punya aset, kambing, sapi, dan lain sebagainya, kita bantu jual, dapat fee, disitulah yang mulai kita tabung. 1 tahun ya, udah 1 tahun pandemi, kami di DPR memang rapatnya terbatas, jadi hanya boleh memasuki gedung itu 20% dari jumlah normal penghuni. Jadi misalnya saya datang rapat, saya hanya boleh didampingi oleh 1 orang staf saja. Kita kan punya beberapa staf, hanya 1 orang yang boleh menemani. Dan kita rapatnya juga bergantian. Kalau hari ini saya hadir fisik, yang lain hadir virtual. Besok siapa yang hadir fisik, saya hadir
virtual. Jadi itu di manage, diatur oleh pimpinan-pimpinan Poksi di masing-masing partai politik untuk mengatur jadwal-jadwal rapat-rapat. Kemudian yang berikutnya, kami tetap masih harus punya kewajiban untuk turun ke dapil reses. Nah, reses ini kita lakukan dengan prokes yang ketat ya. Kalau biasanya kita reses itu ketemu bisa dengan banyak orang, dengan kegiatan yang bebas lah gitu ya, bicara ini, duduk, dempetan lah, seneng kan kita ketemu rakyat kan seneng, karena rakyat juga yang memilih kita kadang-kadang merindukan kapan kita turun ke bawah, kapan kita turun ke dapil. Nah, saya biasanya reses nggak reses, kalau saya tiap weekend saya datang ke dapil karena ada rumah di dapil kan. Nah, tapi kalau reses saya usahakan kegiatannya itu orangnya atau masanya tidak banyak. Paling banyak tuh 100 orang, itu pun harus di tempat yang lebih besar. Jadi kegiatan-kegiatan tetap berjalan, usaha juga tetap berjalan. Alhamdulillah selama pandemi tidak ada bidangnya masih bidang yang berkaitan dengan ketahanan pangan ya, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Jadi masih bisa berjalan, hanya saja kontrol kepada manajemen saya lakukan. Misalnya saya rapat virtual dengan masing-masing perusahaan, dengan tim yang ada di Jakarta juga kalau untuk urusan politik. Kemudian sesekali juga saya panggil mereka tapi dengan jumlah yang sedikit. Artinya aktivitas tidak berubah, produktivitas tidak berubah, hanya saja caranya kita rubah. Yang rapat-rapat jadi virtual, yang turun ke bawah dikurangi masanya, dikurangi jumlahnya ya. Biasanya saya satu hari bisa 2-3 titik, ya ini paling 1 atau maksimum 2 titik. Karena saya harus menjaga imunitas saya sendiri ya, menjaga fisik. Dan yang paling penting adalah asupan makanannya juga lebih bergizi, vitamin juga yang tadinya nggak pernah minum vitamin D, saya jadi minum vitamin D sekarang. Ya kan, jadi saya sarankan nih adik-adik, teman-teman, coba tes ya vitamin D25, apa itu kode labnya. Jadi minta aja vitamin itu untuk mengukur seberapa baik imunitas kita terhadap serangan virus maupun bakteri. Itu penting. Jadi tidak cukup hanya dengan berjemur. Kalau orang seperti saya kan udah berumur ya, udah mau setengah abad nih saya, 2 tahun lagi saya udah 50 tahun. Jadi nggak cukup hanya berjemur, karena berjemur terlalu lama, terlalu sering juga kulit saya kering gatel jadinya. Jadi akhirnya ditambah dengan asupan vitamin E, vitamin C, dan juga vitamin D. Mungkin itu Mbak Ratna. Ini ada juga yang menanyakan kepada saya. Nah, untuk internship Periode pertama saya 2009-2014 itu saya bertugas di Komisi 7. Kalau Komisi 7 itu berkaitan dengan ESDM ya, lingkungan hidup waktu itu, kemudian Ristek dan lain sebagainya. Nah, kemudian di periode kedua dan ketiga saya bertugas di Komisi 9. Komisi 9 itu membidangi kesehatan, ketenagakerjaan. Jadi mitra kerja saya itu adalah Menteri Kesehatan dan jajarannya atau Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BP2MI ini yang mengurusi TKI, kemudian BKKBN dan juga BPOM. Nah, jadi untuk adik-adik atau mungkin dari UNER apabila ingin melakukan studi ekskursi, berdiskusi ya di DPR, bisa DPR secara kelembagaan, bisa melayangkan surat ke pimpinan DPR RI, tapi kalau ke Komisi 9 bisa dilayangkan suratnya ke pimpinan Komisi 9. Nanti kita bantu kapan ada studi ekskursi ke sana ya kan, atau mungkin dari UNER kepingin kunjungan atau program magang di mana gitu, nanti Mbak Ratna bisa kontak saya, nanti saya sambungkan ke teman-teman yang ada di bawah organisasi Kadin. Kemudian DPR ada program internship tadi itu ada, dan sekarang lain yang ada di Jakarta. Jadi mereka magang menjadi tenaga ahli, magang menjadi tenaga administrasi, magang menjadi tenaga staf di komisi-komisi. Ini pengalaman juga ya, supaya mereka juga lama-lama tahu gitu, oh dunia politik atau dunia atau lembaga DPR itu seperti apa.
Dan rata-rata mereka banyak dari FISIP dan dari ekonomi yang melakukan magang di DPR RI. Oke. Itu biasanya kalau boleh tahu nih Bu, program magang yang di DPR RI itu biasanya masuk ke dalam program PKL mata kuliah ataukah teman-teman bisa mengajukan sendiri nih Bu ke DPR RI ataukah harus ada kerjasama antara kampus dengan lembaga DPR RI? Iya, jadi kalau ada MOU khusus antara DPR RI dengan kampus lebih baik sebetulnya karena bisa continue ya, bisa rutin. Jadi teman-teman mahasiswa bisa dibantu secara kelembagaan oleh universitas masing-masing untuk dikirimkan atau bekerja sama magang di DPR RI. Ada dua macam, yang mau lulus itu biasanya mereka sedang melaksanakan atau menyusun tugas akhir, itu ada. Tapi itu cuma sebentar, biasanya cuma 1 bulan apa 2 bulan gitu ya. Tapi banyak juga yang fresh graduate sambil mereka menunggu lowongan pekerjaan yang lain, mereka bisa magang RI. Dan biasanya kalau sudah di DPR RI itu mereka informasi-informasi itu banyak banget seliweran di situ, dari mulai lowongan CPNS, lowongan perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ini, karena di DPR ini lembaga politik kan banyak sekali berkumpul orang-orang dari berbagai daerah ya, seperti kami dan punya background DPR RI. Jadi teman-teman yang sempat atau punya keinginan dan atau bahkan mungkin sekarang sedang magang di DPR RI harus bersyukur, lakukan dengan sungguh-sungguh ya, serap ilmunya, jejaring. Jangan kalau magang tuh hanya datang, mengerjakan tugasnya, magang terus pulang, jangan. Kalau bisa gaul, ya kan? Habis itu duduk di sana, duduk di sini, ngobrol di sana, ngobrol di sini, kenal dengan ini, kenal dengan itu. Nanti lama-lama akan terbentuk sendiri jaringannya. Demikian Mbak Ratna. Iya Bu, baik. Nah, untuk magang berarti kalau magang di DPR itu bisa juga pengajuan secara individu ya Bu ya? Bukan hanya teman-teman yang berstatus mahasiswa, tapi yang fresh graduate pun yang sudah lulus bisa juga untuk mendaftar magang di DPR RI. Nah, Iya, bisa Mbak Ratna, banyak ada beberapa kok saya lihat kemarin dari FISIP UI ya. Banyak yang masuk fresh graduate magang, dan biasanya kalau orangnya bagus, pinter segala macam itu nanti sama anggota diangkat, diajak untuk kerja bareng mereka. Banyak hmm, kejadian begitu. itu melamar secara mandiri ataukah menunggu bahwa DPR RI buka nih open recruitment magang atau internship atau Kalau mengajukan itu sih sendiri mereka? melamar langsung ke fraksi-fraksi ya. Melamar langsung ke fraksi karena setiap fraksi itu punya kebijakan sendiri perekrutan tenaga untuk tenaga ahli itu berbeda-beda waktunya dan berbeda juga jumlahnya. Jadi kalau kepengen Hmm, magang menjadi tenaga ahli di fraksi PD Perjuangan ya dilayangkan suratnya ke fraksi PD Perjuangan. Kalau mau ke Golkar ya ke Golkar gitu. Tapi kalau mau hmm. magang di lembaga institusinya bisa disampaikan ke Kesekjenan DPR RI. Sekjennya namanya Pak Indra. Beliau kebetulan teman saya doktoral di UI. Boleh Hmm, nanti kalau UNER memang menghendaki atau punya keinginan, nanti saya sambungin hmm, sama Pak Indra biar Mbak Ratna bisa komunikasi ya bagaimana tata betul. caranya supaya teman-teman di UNER ini juga banyak gitu yang udah fresh graduate pengen magang atau pengen magang, nanti bisa komunikasi dengan Pak Indra. Nah, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah ini nanti kategori magangnya magang studi ataukah magang kerja, Bu? Magang kerja yang mendapatkan reward allowance. Kalau itu ada dua macam ya Mbak, ada magang studi. Kalau di lembaganya biasanya magang studi karena mereka lakukan untuk tugas akhir. Tapi kalau magang yang ada allowance-nya itu tergantung dari fraksi masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau fraksi sedang membutuhkan tenaga-tenaga fresh graduate misalnya untuk riset, untuk survei ya maupun penelitian-penelitian yang lain, atau ada project fraksi untuk melakukan program-program kemasyarakatan atau program partai, biasanya memang merekrut teman-teman yang Hmm. sudah fresh graduate. Nah, yang kalau seperti itu ada allowance-nya. Harus disosialisasikan ya ke teman-teman ya supaya ya intinya pokoknya tetap semangat, kita jejaring Hmm. harus dikuatkan,
para alumni juga harus database-nya dikuatkan. Ini saran ya, database-nya Iya. dikuatkan dan sekali-kali ada pertemuan, ada tim kecil gitu yang Oke. membahas visi misi alumni ke depan apa sih gitu kan. Jadi ada database-nya alumni yang ada di pemerintahan level ini siapa, yang jadi pengusaha siapa, Oh yang di iya. bidang pendidikan siapa, ini siapa. Database itu penting banget soalnya pegangan kita. Kita nggak punya database kita susah kalau ada apa-apa kontak kemana juga nggak tahu ya kan. Betul betul. Jadi saya berharap alumni UNER dan juga adik-adik yang masih sekolah, masih kuliah ini terjadi hubungan yang sangat baik ya sehingga UNER-nya sendiri juga semakin kuat, semakin diperhitungkan. Sekarang kan sudah masuk 5 besar ya kan. Iya Saya berharap betul. suatu saat UNER number 1 nih dan pasti bisa. Iya. Saya ada dua ya untuk adik-adik ini dari kakak kelas. Saya ngomong kakak kelas berasa gimana gitu udah tua soalnya ya. Yang Masih muda kok, pertama Bu. never lose faith ya, never lose faith. Jangan pernah kehilangan semangat. Itu yang pertama. Jangan pernah kehilangan semangat ya. Jadi baperan segala macam tuh udah stop, hilangkan. Yang kedua, tancapkan mindset atau bangun mindset bahwa sukses itu adalah membahagiakan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Maka apapun yang kalian lakukan, membuat kalian lebih happy, membuat kalian lebih punya empati juga untuk orang lain. Mungkin itu pesan saya Mbak Ratna.